Tes. Ya, Bu. Sudah bisa streaming, Pak? Siap. Nunggu Sekarang bisa di share-share dulu Zoom-nya. Ya, Bu. Oh, entar nunggu Pak Muhammad belum masuk, Bu. Nunggu Pak Muhammad. Pak Muhammad di grup, Bu. Cek, sudah siap Pak Muhammad? Cek. Halo. Bu Fitri monitor. Sudah siap Pak Muhammad? Oke, ready. Oke. Gimana Bu Fitri, sudah siap? Halo, monitor Bu Fitri. Siap. Siap. Oke, tak share dulu ya. Ya, share dulu, Pak. Bisa dimulai, Bapak? Nunggu sampai 100 dulu, Bu. Baru kita start mulai. Biar tidak kosong, saya share video dulu ya, Pak. Wes, udah usah Bu, cepat ini Bu. Udah usah Bu, udah usah putar Bu. Ini dia melaju cepat nih. Kayaknya melaju nih. Iya. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di ruang Zoom. Mohon maaf atas kendala yang baru terjadi dan keterlambatan. Ntar lagi akan dimulai ya. Mulai Pak Muhammad ya. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam semua warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan, wilayah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati pengurus serta anggota komunitas kolaborasi, ada komunitas belajar Komit Udal GKG 5.0 dan juga ada komunitas belajar SMA Penggelarangan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati juga narasumber hebat malam ini, kebetulan juga sahabat saya, ada Bapak Haji Muhammad G. Arifuddin. Beliau juga penggerak komunitas yang luar biasa semangatnya. Walaupun Pak Muhammad ini sudah senior Bapak Ibu, tetapi bukan penghalang saja Pak Muhammad untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi seperti itu. Karena beliau juga tergerak dari dirinya sendiri sehingga motivasi selalu mengalir kepada Pak Muhammad. Selamat datang, selamat bergabung, dan kami ucapkan terima kasih kepada Muhammad. Pak Muhammad ini merupakan guru SMPN 2 Sue, Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu. Nanti bisa berkenalan langsung dengan Pak Muhammad yang tampan ini, Bapak Ibu, seperti itu ya. Yang saya hormati juga seluruh peserta webinar malam hari ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena ini baik yang di Zoom dan juga baik yang ada di live YouTube Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
sudah bisa membersamai, belajar bersama pada malam hari ini Bapak Ibu. Semangatnya Ibu yang luar biasa ini perlu saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu walaupun juga capek seharian melaksanakan aktivitasnya. Narasumber juga seperti itu. Saya barusan sebelum mulai kita mengadakan asesmen awal untuk melihat tanya kabarnya bagaimana, aktivitasnya apa. Alhamdulillah juga narasumber luar biasa, padat, baik luring maupun daring Bapak Ibu. Tetapi beliau walaupun sibuk yang luar biasa, beliau tidak menyurutkan semangat untuk belajar dan terus belajar membersamai Bapak Ibu hebat senusantara pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur, puja kehadiran Robbi karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat sehingga kita semua di sini bisa hadir belajar bersama walaupun di ruang virtual melalui Zoom pada malam ini. Selanjutnya, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah yang telah membawa kita selaku umatnya dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili tim komunitas kolaborasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya yang seharusnya kita agendakan webinar ini jam 19.00 Bapak Ibu, tetapi agak molor sedikit karena kami juga mempersiapkan segala sesuatunya, teknisnya dan lain. Barusan di kolom di grup ya ada yang bilang admin lagi tertidur. Bapak Ibu, saya bukan tipe yang seperti itu Bapak Ibu. Habis sholat maghrib kita langsung berada di depan laptop Bapak Ibu. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu. Ini ada narasumber juga tadi sudah bergabung, jadi tidak ada istilah kata tidur bagi saya. Selama saya punya tanggung jawab peranan Bapak Ibu, saya tetap berkobar seperti itu semangat saya Bapak Ibu. Cuma segala sesuatunya perlu kita persiapkan Bapak Ibu. Kenapa? Nanti kalau kita tidak persiapkan segala sesuatunya dengan matang, di tengah jalan nanti takut ada hal yang kita inginkan Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita juga maklumi bersama-sama hargailah kami tim yang juga bekerja Bapak Ibu. Jadi bukan kami tidur Bapak Ibu seperti itu. Bapak Ibu, pada malam ini narasumber hebat ini saya sengaja undang dari jauh-jauh. Ini luar biasa, Nusa Tenggara Timur, bayangkan. Kalau kita luring ini katanya Pak Muhammad ini memerlukan biaya sekitar kurang lebih 10 juta. Tapi ini sekarang luar biasa, teknologi dengan adanya teknologi sekarang serasa dekat, tiap malam kita dekat Bapak Ibu seperti itu, walaupun kita silaturahim di ruang virtual Bapak Ibu. Mudah-mudahan niat belajar Bapak Ibu juga bermanfaat, berdampak dan juga mendapatkan pahala dari Allah SWT Bapak Ibu dan juga bermanfaat untuk pendidikan dan kemajuan di Indonesia tercinta ini. Pada malam hari ini Pak Muhammad selaku narasumber ingin memberikan praktek baiknya, memberikan motivasi kepada kita semua Bapak Ibu tentang berbagi praktek baik menghadapi murid generasi Z dan Alpha. Jadi Bapak Ibu sekarang guru itu Bapak Ibu harus berinovasi, harus kreatif seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak kalau kita kata istilahnya gaptek Bapak Ibu seperti itu, sekarang teknologi semakin canggih. Yang namanya murid saja sekarang Bapak Ibu, wah luar biasa. Murid sekarang kalau urusan handphone Bapak Ibu luar biasa. Jadi sumber belajar satu-satunya murid itu bukan hanya guru Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi mari kita selaku guru terus berinovasi Bapak Ibu sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif, yang semangat dan juga pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah terjadi pembelajaran yang seperti itu, tentunya Bapak Ibu akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh muridnya seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya Pak Muhammad ini Bapak Ibu. Kemarin saya lihat video-videonya Pak Muhammad di dalam RKHGN.
videonya Pak Muhammad itu tayang untuk HGN. Nggak tahu, saya belum tanya Pak Muhammad itu ambil syutingnya di mana. Kalau saya dengan Bu Herta itu kita ambil di Jogja Pak Muhammad, seperti itu bertiga. Itu saya nggak tahu Pak Muhammad ini syutingnya di mana seperti itu. Selamat kepada Pak Muhammad, walaupun di usia yang seperti ini tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Usia itu bukan penghalang buat kita untuk terus berkarya, belajar dan belajar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, karena sekarang saya juga mewakili sebagai penasihat komunitas, juga ingin membersamai Bapak Ibu kurang lebih selama 2 jam. Mari kita maksimalkan waktu ini Bapak Ibu, karena narasumber ini di NTT Bapak Ibu, jadi selisih dengan WIB itu 1 jam. Jadi kalau sekarang di sini jam setengah 8, jam 7.30, jadi di Pak Muhammad ini sudah 8.30 Bapak Ibu, sudah larut malam. Jadi mari Bapak Ibu simak dengan baik-baik Bapak Ibu paparan dan narasumber hebat ini Bapak Ibu. Tapi sebelum kita memulai webinar ini Bapak Ibu, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan agama keyakinan masing-masing Bapak Ibu, agar jalannya webinar pada malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada aral apapun, sesuai dengan harapan kita bersama, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh narasumber bermanfaat, berdampak, bermakna kepada Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bertugas, dan juga niat Bapak Ibu baik dari anggota webinar dan juga narasumber niat untuk belajar, nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah sejenak Bapak Ibu menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, terakhir saya selaku penasihat komunitas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga Bapak Ibu jika ada dari pelayanan kami, baik dari teknis, pendistribusian sertifikat dan lain-lain, tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Kami tim berusaha semaksimal mungkin Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Dan perlu saya luruskan juga Bapak Ibu, kemarin sore PMM itu lagi error Bapak Ibu. Di kinerja itu tertuliskan terakhir pengumpulan SKP 28 Februari 2024, itu salah Bapak Ibu. Itu sistem lagi error. Jadi pengumpulan SKP itu tetap 31 Januari 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya akan mendampingi Bapak Ibu menjadi moderator kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi Pak Muhammad, berikanlah praktik baiknya, ilmu-ilmunya yang bermanfaat bagi kita. Nanti berikan waktu juga kepada peserta untuk sharing, baik bertanya secara langsung biar puas peserta dan juga interaktif, dan juga mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya boleh di kolom chat Zoom maupun YouTube Bapak Ibu. Jadi Pak Muhammad ini selaku narasumber selalu terbuka untuk itu Bapak Ibu, dan juga Pak Muhammad akan mendengarkan apa sih yang terjadi di lapangan di daerah Bapak Ibu seperti itu. Jadi narasumber ini sangat terbuka Bapak Ibu untuk kita bersama-sama pada malam ini belajar seperti itu. Baiklah Pak Muhammad, tanpa berlama-lama, agar efisien waktu juga, segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Pak Muhammad. Waktu saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darman Said, teman penggerak komunitas. Kita kenalan di Bali tahun 2022. Lantas dari Bali itu kita mulai besar masing-masing di daerah kita. Mudah-mudahan webinar malam hari ini memberikan banyak hal untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya melihat di sini, ini 60% yang hadir malam ini di Zoom meeting ini malah orang NTT. Saya baca-baca namanya, wah ini kebanyakan orang NTT nih. Teman-temannya Pak Dalman mungkin belum hadir atau sudah hadir di YouTube, tapi yang memberikan penuh di layar ini malah orang-orang NTT.
Oke, salam untuk saudara-saudaraku yang di NTT. Mudah-mudahan selalu sehat. Kita ini malam nih. NTT, nanti Tuhan tolong. Negeri toleransi terindah. Nah, ini yang saya baca di sini selama saya hidup dan lahir besar di sini. Oke, Pak Darman, kita langsung saja dengan materinya. Izin saya share screen biar kita kenalannya lebih jauh kalau saya share materinya. Oke, sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Kita mulai eh, hari ini. Kita belajar tentang menghadapi murid generasi Z dan Alpha. Ini kalau Z dan Alpha, ini yang bagaimana sih? Menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan observasi kelas lewat kinerja di PMM. Nah, lagi tren nih kinerja, bikin puyeng Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai, kita kenal dulu ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dikenal maka disayang, disayang maka dicintai. Karena cinta itu bermula dari kenalan, tatapan, dan tentunya lewat senyuman manis Bapak Ibu di ruang Zoom ini. Oke, nama saya ini mungkin kepanjangan nih. Kalau kereta api panjangnya seperti ini, saya punya lebih panjang. Saya guru di SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT. Saya adalah salah satu teman kreator penggerak PMM, pengajar praktik, guru penggerak, Angkatan 8, narasumber berbagi praktik baik, Angkatan 2, Google Certified Level 1, Level 2, dan Google Master Trainer, kontributor PMM di aksi nyata PMM sebanyak 41 aksi nyata yang sudah bersertifikat. Selain ini saya adalah seorang penulis yang sudah menulis 27 buku ber-ISBN. Saya juga adalah salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Aras Tamar Soe. Selanjutnya saya adalah kontributor perangkat ajar di PMM. Nah, ini yang kalau saya bisa klik ini RHK ini kontributor perangkat ajar RHK nomor 15 ya. Peserta bergema dengan Pak Darman dan teman-teman yang lain sebanyak 315 peserta bergema dan saya adalah salah satu penerima prestasi guru di Puncak Hari Guru Nasional 2023. Oke, Bapak Ibu silakan follow eh, Instagram saya, TikTok saya tuh hanya Arifudin saja ya, tidak pakai Muhammad ya, Arifudin saja. Silakan bisa berkenalan dengan saya di TikTok. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita bermain game dulu nih. Kayaknya dengan bermain game mungkin pikiran kita akan lebih fresh, lebih semangat, pokoknya lebih semua deh. Oke, saya bagikan link ini. Ini mau bagi di mana nih? Entah, saya coba bagikan dulu. Saya stop screen dulu. Saya bagikan di grup chat. Silakan Bapak Ibu, link yang sudah saya bagikan, silakan diklik dan lanjut untuk kita mencoba game ini. Silakan. Silakan juga dibagikan ke live streaming YouTube.
Silakan waktunya 2 menit untuk bermain game. Pertanyaan pemantik. Bapak Ibu, lihat saya sudah saya screen. Nanti saya bisa melihat siapa sih yang menjuarai kegiatan malam hari ini. Ini nama-namanya akan tertera di sini. Silakan Bapak Ibu. Masih serius nih sepertinya. Serius bertanding. Oke. Kalau sudah selesai, silakan tuliskan nama. Nah, permainan ini agak sulit, tapi kalau untuk siswa-siswa kita, mereka lebih senang permainan yang menantang seperti ini. Masukkan eh, kura-kura kecil itu ke dalam jawaban yang benar dan ada beberapa ekor dinosaurus atau komodo yang mengejar mereka. Itu tolong dilihat baik-baik dan masukkan ke dalam tempatnya. Ini mengejar labirin namanya. Silahkan, hanya berapa pertanyaan nih? Kayaknya 5 ya. Kalau yang sudah selesai langsung tuliskan nama di sini. Oke. Ya, baru satu yang selesai. Namanya Letiza Zia. Skornya 1. Berarti yang benar hanya satu nih. Oke, lanjut. Yang lain bisa dilihat di papan layar. Baru satu yang menjawab. Game ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita ajarkan di kelas, waduh, ini anak-anak pada senang. Oke, Bapak Ibu, ini kita baru mulai kegiatan. Tolong jangan sibuk dulu dengan daftar hadir. Ini baru aja mulai kegiatan udah tanya daftar hadirnya mana. Ayo Bapak Ibu, fokus ikuti punya dulu deh narasumber daftar hadir nanti menjelang 5 menit berakhir pasti di-share di kolom chat Zoom dan di live YouTube. Sekarang fokus belajar dulu Bapak Ibu ya. Semangat. Oke, baru satu orang. Coba saya lihat lagi. Mungkin sudah bisa tambah nih. Nah, sudah ada 8 orang. Urutan pertama Betty Dania, urutan kedua Vidya Muknin, urutan ketiga Sapira, urutan keempat Yukmi Kalsum, urutan kelima Maria Bawak, 6 Letiza, 7 Usa, 8 Jabir. Oke, udah 8 nih yang masuk nama-namanya. Nah, Bapak Ibu, ini game yang menarik. Siswa tertantang kalau bermain game. Buatlah game yang membuat siswa itu aktif di dalam kelas. Tapi jangan karena sudah terkadung main game, lupa segala-galanya. Oke, waktunya cukup 2 menit, 3 menit. Ini malah sudah 5 menit. Bapak Ibu, kita cukupkan untuk game ini. Saya lihat hasil terakhir. Jangan diulang-ulang. Coba dashboard ditulis saja namanya. Ini diulang-ulang terus sih. Kalah ulang, kalah ulang. Ini terbaca kalau kalah ulang. Oke, Bapak Ibu, eh, kita cukupkan tentang masalah game. Silakan saya tutup gamenya
Saya share screen lagi materi saya untuk kita pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, perhatikan di layar ini bahwa Bapak Ibu melihat ini gambar apa sih? Silakan tulis di kolom chat, gambar apakah ini? Ya, silakan Bapak Ibu kalau yang mau curhat tentang hal lain, tolong jangan di kolom chat curhatnya. Oke, silahkan. Gambar alat elektronik, gambar anak-anak main HP. Oke, gambar belajar game. Siswa belajar menggunakan media elektronik. Peserta didik yang sibuk menggunakan HP dan laptop. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagus ya semua sudah menjawab. Kita lanjut. Apa gambar berikut? Silakan. Gambar berikut. Apa sih gambar berikut? Gambar anak-anak lagi bermain HP. Nah, generasi kita seperti ini nih. Inilah wajah generasi kita. Bangun tidur yang diminta pertama HP. Anak-anak ini, eh, anak-anak kita juga sih di rumah seperti itu. Malah yang kalau sudah punya cucu mainannya HP. Dia tidak akan bermain hal lain selain game di HP. Anak-anak sibuk main HP, balita sibuk main HP, orang tua sibuk main HP. Oke, gambar ketiga. Nah, ini menarik ya. Dalam satu rumah tidak ada komunikasi, yang ada bagaimana? Sampai anjing di rumah juga ada main HP nih. Iya, keluarga terus sibuk dengan gadget, sibuk HP, mikirin HP sendiri tanpa memikirkan siapapun. Jadi temannya itu HP. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, perhatikan kita berada di generasi mana? Siapa yang kita hadapi di kelas? Yang pertama, eh, ada generasi yang namanya generasi baby boomers. Itu lahir antara 1946 sampai 1964. Generasi kedua adalah generasi Gen Boots, yaitu generasi yang hadir pada dekade 1965 sampai 1976. Sedangkan generasi ketiga adalah generasi Y atau generasi milenial. Generasi milenial yang kalau kelahirannya 1977 sampai dengan 1994. Saya break dulu ya, saya ada sedikit ini. Oke, selanjutnya generasi Z atau E-generation itu 1995 sampai dengan tahun 2010. Selanjutnya generasi Alpha tahun 2011 sampai 2025. Nah, yang kita hadapi sekarang ini anak-anak di seputar generasi Z dan generasi Alpha. Nah, ini berbahaya nih anak-anak ini sekarang. Suka apa? Tidak diikuti maunya, tidak ada HP, dia lebih baik tidak ada buku daripada tidak ada pulsa. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini karakteristik generasi Z dengan generasi Alpha. Yang pertama, generasi Z itu mudah berbau, melek teknologi, cepat mempelajari hal baru, menyukai lingkungan yang memberi ruang untuk tumbuh dan kreatif, mengincar startup untuk berkarir. Ini generasi Z. Sedangkan generasi Alpha berpotensi membawa pembaharuan, pemikiran dan opini yang kuat, tidak suka dibatasi dengan aturan, senang berinovasi, mereka tidak takut untuk mencari sesuatu yang baru dan tanpa ragu akan beralih pada hal tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dari usia mereka, ciri-ciri murid kita saat ini, kalau usia guru 22 sampai 60,
biasanya kelahiran tahun 2000 sampai atau hitung mundur 1963, termasuk generasi Z, generasi milenial dengan generasi Z. Kita lihat bahwa usia murid sekitar 6 sampai 18 tahun, kelahiran 2017 sampai 2000 dihitung mundur 2005, berarti ada generasi Z dan generasi Alpha. Nah, kalau kita lihat dari model dan gaya perbandingan seperti ini, kita sudah bisa tahu bahwa usia murid sekitar 6 sampai 18 tahun seperti ini saling beririsan antara generasi Z dengan rentan kurlet 5 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih sebagai guru pembelajar? Syarat mengajar adalah mau belajar. Belajar dan belajar, setelah itu mengajar. Jangan kebalik ya. Jadi harus ada literasi, teknologi kita juga harus kuat. Dan inilah kalau guru pembelajar. Mengapa belajar tentang generasi dan teknologi? Murid kita adalah pembelajar yang cepat sesuai dengan karakter gen dan alfa. Kata Rasulullah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, mereka adalah digital natif, sudah mengenal teknologi sejak di kandungan. Untuk membantu guru dalam merancang pembelajaran yang berkualitas, kemajuan teknologi informasi yang pesat menuntut guru mampu mencapai keberhasilan pembelajaran dan inovasi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini urgensi literasi. Meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu mengatasi kesenjangan literasi, mendorong minat baca dan menulis, membantu siswa menguasai disiplin ilmu. Guru memiliki pemahaman yang baik tentang literasi, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk masa depan pendidikan siswa. Urgensi teknologi. Nah, tadi urgensi yang pertama adalah urgensi dari yang melibatkan pembelajaran. Bagaimana dengan urgensi teknologi? Akses ke sumber belajar yang luas, meningkatnya efektivitas pembelajaran, kolaborasi dan komunikasi, pengelolaan dan penilaian pembelajaran, personalisasi pembelajaran, dan pengembangan profesional. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan pembelajaran digital sekarang? Pembelajaran digital, pembelajaran baru yang didukung oleh ketersediaan teknologi dikemas secara menarik dan menyenangkan. Jadi ini pembelajaran yang menyenangkan, biasanya pembelajaran yang menggunakan teknologi. Oke. Nah, ini salah satu pendekatan yang digunakan adalah cepat. Pendekatan yang memadukan materi, pedagogi, dan teknologi. TPA. Nah, ini teknologi knowledge, TK, pedagogical knowledge, content knowledge, technological knowledge, dan technological pedagogic knowledge. Nah, ini dipadukan menjadi pedagogical context knowledge atau konteks dengan TIPA. Oke, Bapak Ibu, apa yang diharapkan dari model pembelajaran ini? Yang pertama, tahap implementasi pembelajaran digital. Kita lihat bahwa di tahap pertama, persiapan pembelajaran digital, asesmen awal yang kita sudah lakukan. Saya tadi mencoba asesmen awal dengan teknologi, tujuan sasaran aktivitas, unsur pendukung, dan yang penting adalah bagian dari evaluasi. Melaksanakan pengelola pembelajaran digital. Pembelajaran dengan gaya belajar dengan asesmen awal, mengaktifkan keterlibatan peserta didik, memperoleh umpan balik, analisis kemajuan, dan ada diferensiasi dengan kondisi real. Evaluasi pembelajaran digital, evaluasi proses belajar peserta didik, evaluasi pembelajaran secara sistemik, dan persiapan sehingga kita bisa persiapkan segala sesuatunya dalam pengelolaannya. Oke, lanjut integrasi TIK dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, integrasi TIK dalam pembelajaran itu menggunakan TIK dalam proses penilaian, menggunakan TIK seperti game tadi. Kita menggunakan TIK dalam proses-proses pembelajaran. Agak ribut ya.
Oke, kita lanjut. Mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Sekarang yang kita masuk kepada platform Merdeka Mengajar, itu model integrasi TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Nah, seperti itu. Kinerja, itu karena masuk di sini. Oke, Bapak Ibu, integrasi TIK dalam pembelajaran. Integrasi untuk menyajikan data, integrasi dalam pembelajaran, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran, menerapkan TIK dalam konteks mengajar. Jadi mengajar sudah memakai teknologi. Model pembelajaran. Sekarang kita lihat bahwa kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur dalam mengintegrasikan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sasarannya adalah tujuan pembelajaran. Project Basic Learning melibatkan peserta didik, eksplor penemuan dan penerapan, menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek dan sebagainya. Ini teknik untuk mengajar anak-anak generasi Z dan generasi Alpha. Menggunakan game untuk memudahkan proses belajar. Memilih game sesuai topik, penjelasan konsep, aturan bermain, merangkum pengetahuan dan melakukan refleksi. Ini game based learning. Kemudian discovery inquiry learning sama seperti kita tahu dulu bahwa ada pemahaman sendiri tentang suatu konsep, simulasi pemberian rangsangan, problem statement, data collection, data proses, dan verifikasi dan generalisasi. Saya kira ini model pembelajaran yang kita terapkan untuk saat ini. Selanjutnya adalah self-organizing learning. Penitik beratkan pembelajaran yang melakukan para peserta didik dalam perangkat pintar yang dimilikinya. Question, investigation, dan review, mengulas. Jadi ini ada 3 hal yang kita gunakan dalam self-organizing learning environment solve atau istilahnya solve. Selanjutnya, blended learning menggabungkan tatap muka, pembelajaran daring, dan luring. Saya kira ini 3 komponen: daring, tatap muka, dan pembelajaran mandiri. Ada blended learning, ini persiapan, ini cara-caranya. Tell me, show me, let me, check me, super me, bukan super me, tapi support me, dan connect me. Jadi ini. Nah, bagaimana platform teknologi pendidikan saat ini? Bapak Ibu, platform teknologi pendidikan, kalau yang kita tahu bahwa platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu sudah masuk di sini dan sering melakukan dalam kita membuat sesuatu di platform Merdeka Mengajar. Di situ ada banyak pilihan, pengembangan diri, ada mengajar, dan ada inspirasi. Ada 3 hal besar, ada pemahaman yang lain-lain, ada dalam platform Merdeka Mengajar. Mengajar, belajar, dan yang terakhir adalah berkarya. Oke. Selanjutnya ada sistem informasi perbukuan. Kita punya yang namanya CB. CB, Sistem Informasi Pembukuan. Bapak Ibu tidak perlu cari buku yang terlalu sulit. Ada di CB. Kita tinggal download buku-buku yang ada di buku Kemendikbud Go ID. Itu banyak buku di situ. Yang berikut ada lagi Rumah Belajar, platform penyedia konten pembelajaran bagi guru dan peserta didik. Namanya Rumah Belajar, sumber belajar, kelas maya, dan bank-bank soal. Bapak Ibu bisa cari soal di tempat-tempat seperti ini. Pasti tersedia. Yang berikut, satu hal yang menarik, yaitu yang kita wajib gunakan jadi guru adalah Canva for Education. Itu sudah tertaut dengan akun belajar. Jadi kalau Bapak Ibu buka email belajar, buka di *9, Bapak Ibu akan menemukan Canva for Education di dalam model itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Canva for Education sekarang sudah masuk dalam email belajar. Di *9, scroll ke bawah, ada pilihan Canva, klik, itu tanpa bayar. Kita bisa menggunakan elemen-elemen yang tanpa bayar. Oke, ada lagi yang live worksheet. Nah, ini membantu guru dalam membuat LKPD digital. Jadi bikin LKPD pakai saja ini live worksheet. Selanjutnya quizzes. Ini dia pembelajaran yang menarik dan
interaktif. Saya salah satu trainer juga untuk kuisis. Saya mencoba untuk membuat kuis kalau di tempat yang tidak ada sinyal. Di daerah kami banyak tempat yang tidak terjangkau oleh sinyal. Jadi saya membuat kuisis model kertas. Yang berikut, nah ini yang paling nyata yang sekarang guru-guru akan pusing ketika anak-anak menguasai AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. AI merujuk pada kemampuan komputer atau sistem komputer untuk meniru, memahami, dan mengevaluasi tugas, umumnya membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi sekarang kita tinggal perintah komputer, komputer yang melakukan apa saja yang kita perintahkan. Kita gunakan ChatGPT, kita gunakan BAR untuk meminta dia membuat soal-soal cepat dalam waktu 10 detik. Ini cepat. Dan kalau mau bikin presentasi kita gunakan satu model yang namanya Gamma ATP. Itu juga tidak berbayar, semuanya gratis. Kita tinggal bikin presentasi 10 detik, lalu presentasi itu sudah ada. Hanya tinggal perintah kita. Buatkan materi ini. Ini AI. Dahsyatnya AI, kalau siswa tahu AI, berarti kita kalau kasih tugas di mereka meringkas sesuatu dengan AI, mereka dapat meringkas secepat kilat. Oke, yang berikut adalah Karadeskop, alat yang digunakan AI untuk mengevaluasi dan memberi umpan balik. Nah, ini pekerjaan tangan matematika. Ini bisa difoto saja, kemudian kita menggunakan Karadeskop untuk memeriksa pekerjaan siswa. Dreambox Learning. Nah, ini pembelajaran matematika digunakan untuk identifikasi kekuatan kelemahan siswa, memberikan materi sesuai secara individual. Oke, bagaimana observasi kelas? Ini kan berkaitan dengan Ekin yang sekarang lagi gencar-gencar. Kita gunakan proses pembelajaran, kita gunakan teknologi. Sekarang bagaimana sih observasi kelas sesuai dengan judul hari ini? Tujuan menyusun rubrik observasi kelas untuk membantu guru mempelajari. Ingat Bapak Ibu, di bulan Februari kita sudah akan melakukan ini. Membantu kepala sekolah mengenali perilaku guru di kelas, relevan dan dicatat. Mengerti sub-indikator observasi kelas, fokus perilaku yang diobservasi, kategori penilaian observasi kelas, catatan bukti perilaku, rekomendasi untuk tindak lanjut, dan contoh perilaku yang dianjurkan. Dan contoh perilaku yang dihindari. Oke. Rubrik observasi kelas juga salah satunya adalah relevan dengan indikator dan rapor pendidikan. Mudah dipahami, digunakan guru dan kepala sekolah, terstruktur dan tetap fleksibel sesuai dinamika kelas. Kita lihat keteraturan kelas misalnya. Aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi adaptif, ada umpan balik, ada perhatian dan kepedulian. Ini untuk keteraturan kelas dalam salah satu elemen dari 8 elemen yang dipilih. Misalnya, dimensi manajemen kelas, labelnya adalah peraturan suasana kelas. Pengertian, suasana kelas yang kondusif untuk belajar dengan minimal disrupsi yang mengalihkan perhatian peserta dari aktivitas belajar. Penerapan disiplin positif yang mengolah perilaku kebiasaan kelas yang telah disepakati bersama. Ini juga sama, dimensi pendukung psikologis, labelnya ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan memperoleh juga materi ini. Perhatian dan kepedulian dan sebagainya. Oke, yang berikut adalah metode pembelajaran label instruksi yang menyesuaikan respon atau umpan balik dari respon yang sudah diminta oleh peserta didik. Instruksi penjelasan struktur tentang konsep aktivitas pembelajaran, demonstrasi, ilustrasi, dan kontekstual. Nah, ini misalnya kita memilih. Pilih salah satu indikator yang Anda tunjukkan pada saat observasi kelas. Sampaikan indikator Anda kepada kepala sekolah dan diskusi indikator serta perilaku yang akan ditunjukkan saat observasi kelas. Melihat indikator dari fokus perilaku kepala sekolah, tentukan waktu untuk pelaksanaan observasi kelas. Jadi observasi kelas ini harus terjadwal dan tidak serta-merta kepala sekolah masuk dan dia bilang hari ini saya mau observasi Anda. Tidak bisa. Ini harus terjadwal dan harus ada diskusi terlebih dahulu.
Yang kedua adalah pelajari indikator perilaku, fokus perilaku yang rubrik observasi kelas. Siapkan skenario yang memungkinkan Bapak Ibu menampilkan fokus perilaku yang dalam pembelajaran ruang kelas. Selanjutnya, bila perlu, berlatih secara mandiri bersama rekan sejawat dalam memperhatikan skenario tersebut. Yang berikut, praktikkan jadwal setelah disepakati dan pembelajaran yang telah direncanakan. Bila perlu, diskusikan hasil bersama kepala sekolah. Saya kira ini pilihan-pilihan, ini rubrik observasi kelas. Nanti dilihat saja model rubriknya, perilaku kerja, apa yang diobservasi. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ini untuk guru-guru SD. Nah, rubrik observasi kelas ini untuk kelas 7, kelas 8. Oke, saya kira ini untuk beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Biar kita lebih banyak berdiskusi, saya kembalikan pada moderator yang hebat, Pak Daman Said. Silakan. Wow, luar biasa ini paparan dari narasumber hebat malam ini. Ada Pak Muhammad, Bapak Ibu, yang tadi sudah memberikan praktek baiknya Bapak Ibu. Jadi kita selaku pendidik, selaku guru Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan teknologi karena ada seperti untuk membuat pembelajaran interaktif, ada Canva for Education dan juga ada kuisis dan lain-lain Bapak Ibu. Bahkan tadi Pak Muhammad memberikan paparan tentang juga rubrik observasi kelas Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai nyusun RHK dan diajukan oleh kepala sekolah, nanti Bapak Ibu dari Februari nanti ke Juni tentunya akan Bapak Ibu akan jumpai seperti itu Bapak Ibu. Dan barusan sudah disinggung oleh Bapak narasumber hebat pada malam ini. Jadi Bapak Ibu poin-poin penting dari paparan narasumber mohon Bapak Ibu dicatat juga sehingga nanti apa yang Bapak Ibu dapatkan bisa ditransformasikan kepada rekan sejawat di komunitas-komunitas intrasekolah Bapak Ibu, DMGMP dan lainnya sehingga nanti juga berdampak seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu sudah merasa penerasan juga Bapak Ibu sebetulnya ataupun ada kegelisahan ataupun sesuatu yang ingin mau ditanyakan Bapak Ibu, saya persilahkan Bapak Ibu baik di kolom chat maupun Bapak Ibu saya berikan kesempatan juga untuk raise hand, nyalakan mic-nya juga sehingga kita bisa sharing bersama Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, praktek baiknya Bapak Ibu, mungkin nanti narasumber bisa membantu trik dan triknya misalkan seperti itu untuk menumbuhkan semangat motivasi belajar murid seperti itu. Nah, ayo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak Ibu, saya cek dulu di kolom chat Muhammad. Bapak Ibu, santai saja Bapak Ibu, jangan terlalu bertanya tentang sertifikat Bapak Ibu, absensi pasti ada kok Bapak Ibu. Sekarang kita fokus belajar Bapak Ibu. Saya cek dulu. Ini di kolom chat ini kayaknya membahas masalah sertifikat Pak Muhammad. Sudah kita bahas sertifikat aja Pak Daman. Ayo Bapak Ibu, mungkin Sertifikat ada yang mau reset Bapak Ibu atau di YouTube boleh Bapak Ibu seperti itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan Bapak Ibu. Ini kalau di kolom chat Zoom tidak ada Pak Muhammad. Sementara waktu belum ada. Coba cek ya, saya lagi ke bawah. ini hanya minta saya istirahat. Ini ada yang nanya nih, Ayo Pak Bapak Haji Ibu, udah ngerjain mungkin ada yang mau raise hand atau berbagi praktek baiknya. Silakan Bapak Ibu. Ini mumpung ada narasumber hebat Bapak Ibu seperti itu. Halo, masih semangat? Masih Halo, semangat Bapak Assalamualaikum. Ibu? Assalamualaikum, Ya, Waalaikumsalam. Itu Bapak siapa? Pak Zulfikor. Ya, Pak Sulfikor. Silakan, Pak Sulfikor. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamera saya Silakan kok, Pak Zulfikor, silakan. kamera saya kenapa tidak tampil ya? Mungkin sinyal, Pak. Tidak apa-apa, sampaikan saja langsung. Mungkin sinyal, Bapak. Oke, Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi sangat menarik sekali ini terkait dengan AI tadi, Pak, ya, yang disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Pertama, saya memperkenalkan diri, Pak. Saya Muhammad Zulfikor dari Kota Palembang, Pak. Saya mengajar di SMA Negeri 1, salah satu SMA terbaik di Kota Palembang yang diincar, katakanlah begitu, Pak, ya. Dan saya mata pelajaran yang saya katakanlah diamanahkan sekolah itu adalah pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana mengaitkan mata pelajaran pendidikan agama Islam ini, Pak, dengan AI gitu kan. Nah, tapi kadang kadang kaitannya itu ketika kita mencoba berselancar di AI tadi, baik itu di apa itu tadi, ada BART gitu kan. Itu kan kita lebih kepada ketika kita misalnya itu, Pak, pada Al-Quran gitu kan, hadis gitu kan. Nah, jadi ketika kita ketik di situ kan minta, katakanlah saya mau membuat presentasi gitu. Saya ketik saja, tak buatkan toleransi. Ya, jadi toleransi yang dikaitkan dengan Al-Quran, misalnya surat Yunus, misalnya ayat 40-41. Kadang-kala bacaan yang di apa yang ada di AI yang kita buat tadi, Pak, kadang tidak sesuai juga gitu, Pak, ya. Jadi artinya masih masih kita harus edit gitu, Pak, ya. Nah, jadi bagaimana pengalaman Pak narasumber ketika ada hal-hal yang katakanlah kita itu mau kerja dalam arti, mohon maaf, bukan itu instan gitu kan, tapi kita tetap mengasah otak kita juga itu, Pak, untuk menyesuaikan apa yang dibuat oleh program AI tadi. Itu saja itu, Pak, untuk sementara ini. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Muhammad, langsung dijawab Pak Muhammad. Oke, saya kira ada bagi saya itu untuk mengaitkan itu, saya kaitkan itu dengan 7 hal. Jadi yang pertama, kalau kita bicara tentang artificial intelligence, memang agak sulit kalau kita masuk pada ranah-ranah agama. Karena itu nanti akan berbenturan dengan apa yang kita rasakan. Yang saya tadi sampaikan itu, kita gunakan AI untuk mempercepat dalam proses pembelajaran kita. Oke lah, terkait dengan pendidikan agama. Yang pertama adalah pengembangan AI yang berbasis untuk pembelajaran agama, yaitu dapat menginformasikan tentang ajaran-ajaran Islam yang menjawab tentang tafsir atau ayat-ayat Al-Quran, bahkan memberikan nasihat tentang prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Al-Quran. Saya kira ini mungkin kita nanti harus review secara baik, karena hati-hati juga karena AI ini juga kan dia mesin. Dapat dirancang untuk pemanfaatan kepada pengguna. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita melakukan pencarian dan analisis teks agama, sistem pencarian analisis dapat membantu menelusuri teks-teks seperti Al-Quran, hadis, tulisan-tulisan ulama. Sementara kita dapat membantu dalam memahami konteks itu, kemudian kita bisa menerapkan menurut ajaran-ajaran agama yang lebih baik. Ini untuk pembelajaran agama Islam. Kalau konteksnya seperti itu. Yang ketiga adalah mendukung pengambilan keputusan berbasis etika Islam. Saya kira ini juga sekarang ini paling tren, pengembangan sistem berbasis AI yang membantu mengambil keputusan yang mempertimbangkan prinsip etika Islam. Sistem yang membantu dalam misalnya penilaian kehalalan makanan, produk-produk keuangan hukum dan eh, yang berbau Islam itu bisa dapat di AI. Yang berikut adalah menggunakan chatbot untuk konsultasi agama. Jadi chatbot di AI itu bisa kita gunakan untuk konsultasi agama. Implementasi chatbot bisa pemrosesan alami, bisa kita membuat dengan model linguis bahasa Arab,
untuk bimbingan dan pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Nah, ini untuk pelayanan konsultasi agama juga kita bisa menggunakan chatbot. Yang berikut adalah analisis sentimen terhadap materi agama. Nah, ini juga kita bisa gunakan itu untuk memahami respon terhadap materi-materi agama yang dapat membantu menilai agama Islam sesuai dengan respon dan topik. Caranya gampang kok. Anak-anak disuruh cara memandikan mayat, mulai memandikan, mengkafani, menyembayangkan, menguburkan dengan teknik dan cara-cara yang kita harus tahu bagaimana cara memandikan, apa yang kita baca terlebih dahulu dan sebagainya, bagaimana kita menyolatkan, berapa rapatnya, berapa teknik-teknik menyolatkan, itu juga bisa kita dapatkan di AI. Pendekatan etis dan pengembangan AI termasuk konsep etika Islam dengan pengembangan kecerdasan buatan. Ini mencakup aspek seperti keadilan, kebenaran, privasi, dan dampak sosial dari teknologi AI. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk memperkuat penjelasan tentang bagaimana penggunaan AI dalam konteks pembelajaran agama Islam di tingkat sekolah, apalagi di tingkat SMA nih. Oke. Oke, terima kasih Bapak Muhammad. Penjelasannya sudah panjang lebar dan saya rasa Pak Sulfikor juga mengerti. Sekarang saya ambil di kolom chat YouTube Pak Muhammad. Dari Ibu Yeni, untuk membuat observasi kelas, hal apa saja yang harus diperhatikan? Ini dari Ibu Yeni di YouTube. Muhammad, observasi kelas apa saja yang harus diperhatikan? Silahkan, monggo Pak Muhammad. Oke, dalam perencanaan kinerja, Bapak Ibu kan tentunya sudah berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Nah, saya kira yang observasi itu yang dibutuhkan itu adalah yang pertama materi pembelajaran. Tapi sebelum itu, yang dibutuhkan adalah kita menyiapkan perangkatnya dulu sebelum observasi. Mulai dari modul ajar, perangkat-perangkat penilaian, kemudian eh, kita siapkan dulu materi. Materi pembelajaran diantaranya apa yang kita mau gunakan. Kalau yang tadi saya tawarkan, kita gunakan dengan model pembelajaran-pembelajaran dengan metode-metode yang ditawarkan di awal tadi, project basic learning, dan sebagainya. Selanjutnya, metode pengajaran. Amati bagaimana guru mengajar. Jadi ini juga metodenya harus dilihat. Selanjutnya adalah respon siswa. Ini juga nanti akan dinilai sebagai bentuk dari observasi. Ini respon siswa. Bagaimana penggunaan teknologi. Makanya ini yang saya bilang tadi. Penggunaan teknologi wajib untuk observasi kali ini karena media pembelajaran itu lebih menarik kalau kita menggunakan teknologi. Dan yang terakhir adalah setelah selesai kita melakukan diskusi dan etika evaluasi pembelajaran. Saya kira aspek-aspek ini yang dapat kita lakukan di dalam melakukan observasi. Oke, saya kira itu saja sementara. Terima kasih Pak Muhammad. Mudah-mudahan pertanyaan dari Bu Yeni sangat memuaskan seperti Bu Yeni ya. Saya sekarang sebelum ke raise hand dulu, saya ambil di kolom chat Zoom. Dari Ibu Masdah Sumardi, bertanya Bapak, untuk melaksanakan proses pembelajaran era digital menggunakan media elektronik, sedangkan media yang ada di sekolah jumlahnya sedikit. Untuk di daerah mungkin terbentuk jaringan, belum lagi guru yang mengajar generasi V. Bagaimana solusinya, Pak? Silakan, Iya, Bapak Muhammad. Iya, media terbatas. Media terbatas. Media Ini kan terbatas juga ya, jaringan, guru mengajar generasi V. ya, media kan terbatas. Pak. Ini NTT banget nih kalau bicara tentang media terbatas. Eh, Bapak Ibu, kita merasakan daerah kita ini sangat-sangat terbatas, beda dengan padahal mampunya. Nah, bagaimana sih menggunakan media terbatas? Tadi saya ada tawaran. Kita lakukan kuisis model kertas. Jadi yang punya guru, punya pulsa, punya data, punya HP, lakukan itu. Saya kira ini lebih menarik kok. Tinggal ambil kertas, anak-anak tinggal bolak-balik kertasnya, dan kertas itu hanya di-print sebanyak jumlah murid dalam kelas itu. Kemudian bisa digunakan berkali-kali.
Jadi nanti kita bikin kursus saja ya Pak Darman. Bagaimana membuat media di tempat-tempat yang seperti itu. Tawaran saya adalah kita membuat kuisis model kertas. Yang berikut, ada media-media lain yang bisa kita gunakan eh, dari kreativitas kita saja. Contohnya, kita bisa menggunakan beberapa karton, kemudian karton-karton itu digunting dengan model-model media, dan murid-murid kita diminta untuk melakukan itu. Ada lain, kita membuat alat-alat bekas seperti botol aqua, botol apa? Jangan aqua ya, itu merek. Botol gelas minuman kemasan. Di situ kita tempelkan di depan, kemudian kita bisa putar-putar itu. Itu bisa jadi apa? Misalnya kita menyebutkan benda apa, benda cair, padat dengan gambar-gambar. Kita cukup menempel di situ, kemudian diputar-putar. Itu sudah bisa anak-anak lebih paham. Oh, ini yang namanya benda cair. Oh, ini benda padat. Hanya kita menggunakan dua gelas aqua, dua gelas minuman kemasan bekas, atau dua botol minuman kemasan. Ini yang mungkin kita sering lupa bahwa media pembelajaran itu bukan hanya kita menggunakan komputer, tetapi kita bisa membuat sendiri dengan bahan yang sederhana. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih luar biasa jawaban dari Pak Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kita selaku pendidik jangan selalu melihat dari segi kelemahan dan kekurangannya Bapak Ibu. Saya sampaikan dari awal, Bapak Ibu harus berinovasi, lebih kreativitas ke depannya Bapak Ibu selaku pendidik. Jadi walaupun misalkan Bapak Ibu cara presnya di sekolah tidak memadai, laptopnya sedikit, handphonenya sedikit, jaringan tidak ada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus kreatif juga Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad, seperti itu. Kalau Bapak Ibu selalu mengukur ataupun di dalam bekerja Bapak selalu ukurannya adalah sarpas yang memadai, pendanaan yang memadai, maka Bapak Ibu itu bekerja penuh keterbatasan Bapak Ibu. Ciptakan inovasi-inovasi Bapak Ibu. Karena apa? Di daerah terpencil juga seperti Pak Muhammad, seperti juga teman-teman saya, Bapak Ibu, saya kalau lihat di grup itu Pak Muhammad, ada yang banjir, terkadang mereka untuk masuk saja berangkat saja ke sekolah, lumpurnya sampai setengah sentimeter gitu, pokoknya sampai apa itu. Saya juga apa ya, kasihan juga sih kepada guru-guru itu, tapi motivasi mereka tetap semangat Bapak Ibu, ingin memberikan pelayanan kepada murid, juga apa, melaksanakan kewajibannya. Jadi Bapak Ibu yang apa ya, yang bukan daerah terpencil Bapak Ibu, maka kita harus bersyukur, bersyukur Bapak Ibu seperti itu. Ini Pak Mamat ini daerah terpencil Bapak Ibu. Kalau saya lihat juga banyak sih teman-teman saya itu Pak Mamat itu banjir, kadang-kadang harus pakai naik sepeda motor trail karena lumpurnya tebal gitu Bapak Ibu. Jadi kita itu ayolah kita apa ya, berinovasi, lebih kreativitas lagi Bapak Ibu seperti itu. Kalau memang benar-benar sarana prasarananya adalahnya kurang mendukung Bapak Ibu. Karena apa? Kita itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif itu tidak harus dengan memanfaatkan teknologi Bapak Ibu. Banyak perangkat media-media ajar yang perlu kita apa ya, berikan kepada murid, misalkan pembelajaran yang interaktif, memanfaatkan lingkungan sekitar Bapak Ibu. Jika lingkungan sekitar Bapak Ibu sawah misalkan, terus Bapak Ibu guru biologi bagaimana mengaitkan antara lingkungan sekitar dengan pembelajaran pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi ayolah kita semangat inovasi dan kreativitas Bapak Ibu pada saat ini. Nah, sekarang Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk raise hand. Silakan Ibu Neti Wulandari. Ya, Ibu terima Neti kasih Wulandari. Bapak atas waktunya. Terima kasih Ya, atas waktunya silakan Bapak. Ibu. Iya, maaf Bapak, saya mau bertanya terkait dengan RHK ya Pak ya. RHK saya telah saya buat. Di situ ada tugas tambahan yang saya isi. Saya sebagai koordinator penilai kinerja guru. Nah, yang masih saya gamang itu Pak, bagaimana ketika nanti saya membuat laporannya, sementara nilai daripada guru yang nilai dari teman sejawat sendiri belum muncul, atau mungkin
seperti apa nanti laporannya. Yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Arifudin, mohon diulang untuk alamat di internet terkait dengan browser yang itu Pak bank-bank soal itu mohon diulang lagi alamatnya di mana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Suaranya Ibu Neti kurang jelas di saya sebenarnya, tapi nggak tahu di Pak Muhammad ini jelas atau tidak, Pak Muhammad. Di Pak Daman sudah tidak jelas, kalau di saya hilang. Ya, Oke, gini Pak Muhammad saya ya, mencoba. saya bacakan saja Saya yang kedua. Itu di Pak ya, Muhammad pertanyaan yang kedua tentang internet atau browser tentang tadi itu Pak Muhammad. Mungkin IA itu mungkin Pak Muhammad. Itu maksudnya katanya Bu Neti itu linknya gitu. oh ini link apa nih yang mau ditanya nih? Ada Canva, ada Itu Live Worksheet. itu Tadi untuk kita mau mengakses bank-bank soal itu tadi alamatnya di mana Pak? akses Oh tentang iya, soal Pak, IA Pak. ada akses tentang soal. Ibu tinggal masuk di rumah belajar. Ketik saja rumah belajar. Sudah, Bu, dapat. Oh iya iya. Tadi Ya, semua ada. saya Ketik nggak aja. paham tadi. Oke, Iya, tadi. yang berikut tadi ditanya RHK. Ibu mengobservasi salah satu HK teman guru. telah RHK dibuat. Ibu, saya ini Pak, ya, saya ibu sebagai kan masuk dalam tim observasi. Nah, koordinator nilainya ini Pak. bagaimana? Ibu kan nanti akan buat laporan. Ya, buat aja laporan, Bu. Ketika ibu memberikan nilai kan ada formatnya ada dan ada penilaiannya. Nanti ibu dari format yang itu nilainya berapa. Kemudian ibu memberikan nilai, setelah itu ibu melaporkan, saya menilai guru ini, ada dua guru, nama ini pada tanggal berapa, ini yang saya nilai, ini, dan ini laporan saya. Unggah deh laporannya, selesai bu tugas ibu. Ibu nggak usah pikir dia dapat nilai berapa nanti. Itu nggak ada urusan, itu urusannya kepala sekolah nanti. Kalau ibu kepala sekolah, maka ibu berurusan. Jadi, eh, saya kira ibu hanya sampai pada tahap menilai, memberikan penilaian hasil penilaiannya, kemudian nanti dia akan melakukan coaching juga dengan kepala sekolah. Tugas ibu selesai dengan membuat laporan, itu saja. Nanti ibu unggah di RHK yang ibu sudah ajukan. Terima kasih. Ini Pak, maksud saya kan sebagai koordinator tim penilai kinerja guru. Sementara yang sudah saya pelajari, laporannya itu nilai daripada poin-poin yang diperoleh oleh guru terkait dengan pencapaian pelaksanaan dari RHK itu, Pak. Nah, sementara nilai kan kita belum tahu nanti si A si B-nya itu endingnya poinnya berapa lah. Yang mau saya input itu dari mana itu ya, Pak ya? Iya, Bu. Eh, Nanti kan ibu menilai, yang memberikan nilai ibu. Jadi nilai itu berdasarkan dari kemampuan dia menerapkan apa yang ada dalam format yang ditunjukkan dalam penilaian ibu. Saya kira itu aja Bu, jangan ribet Bu, taruh aja nilai. Toh nanti ada sesuatu kan nanti akan ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kita eh, mengobservasi teman, kita melihat kelebihan dan kekurangannya dia. Kemudian kita memberikan masukan apabila ada kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Sekarang teknik yang digunakan teknik coaching, Bu. Jadi ibu tidak perlu menyampaikan apa, tinggal tanya. Kira-kira apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran? Nanti biarkanlah dia yang mengeksplor semuanya. Ibu dengar aja sambil ibu menulis nilai-nilai apa yang ibu berikan dalam waktu refleksi. Jadi formatnya juga ada nih Bu. Jadi eh, format penilaian kan sudah ada, sudah muncul. Tinggal kita yang bagaimana kita membuat penilaiannya itu aja. Itu saja Bu. Iya, Jangan iya, Pak. jangan apa Bu, jangan gamang tentang hal itu. Saya yakin Ibu bisa menilai kok. Dan Ibu punya tugas hanya sampai dengan membuat laporan. Sudah Bu. Oh, iya, Pak.
Iya, terima kasih. Mungkin saya bisa menambahkan, ini maksudnya dari Bu Niti gini Pak Mahmad. Bu Niti ini kan tim observer kan, observasi gitu. Istilah Ya, penilai, tim penilai yang diberikan wewenang sama kepala sekolah. Nah, di situ mungkin itu memang ada rubrik kan, di situ di rubrik itu kan ada langkah per langkahnya. Ibaratkan guru itu mau diobservasi kan, apakah materi itu tersampaikan dengan baik seperti itu. Nah, itu kan sebelum kita melakukan observasi kelas, itu kan ada kesepakatan-kesepakatan dulu, Bu, gitu. Dengan pimpinan dan juga rekan sejawat. Jadi di sana Ibu tuh tidak usah bingung, bikin rumus-rumus sendiri boleh. Misalkan dalam langkah-langkahnya itu kan misalkan ada empat tahapan misalkan. Nah, kalau kita benar semua kan 100. Jadi setiap empat itu kalau misalkan benar satu ya 25, 2, 50 gitu saja. Karena memang selama ini kan kita memang tidak diberikan rumus yang valid, yang apa, yang ada yang jelas karena kita itu diberikan kebebasan sekolah itu untuk mengembangkan sendiri, Bu, seperti itu. Karena kita juga Bapak Ibu perlu kita garis bawahi semua Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu itu mau ke observasi kelas dan lain-lainnya, itu ada diskusi dan persiapan dulu antara guru dengan kepala sekolah. Saling coaching, bagaimana persiapannya, jadwalnya, atau Bapak Ibu boleh mengomunikasikan kepada kepala sekolahnya. Misalkan Bapak tentang disiplin positif. Guru itu bisa menyampaikan ke kepala sekolah. Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah, saya ini yang akan diterapkan ke sekolah memakai metode ini dengan harapan misalkan anak-anak itu lebih disiplin, lebih interaktif seperti itu, Bu. Jadi jangan kita terjebak dengan nilai-nilai atau format-format. Karena yang tahu sendiri tentunya Bapak Ibu di satuan pendidikan seperti itu, Bu. Mungkin itu tambahan dari saya. Itu kan Pak Mamat ya? ya, Ya, Pak. seperti itu. Oke, saya tambahkan lagi nih. Kalau mau format, saya kasih lihat saja ya. Format. Dikasih tunjuk. Nah, ini model formatnya. Paling cuma gini aja, Bu. Ada form A, form B, form C. Nanti ini untuk menilai. Nanti kalau diperlukan, saya bagi. Jadi ini ada form A, form B, form C. Ini yang ada di petunjuk untuk penilaian observasi. Observasi kinerja guru. Ini mulai perencanaannya sampai dengan bagaimana kita mengobservasi kelas. Ini seperti ini. Ini gampang kok, tidak susah-susah. Ada hal yang mudah, jangan dipersulit. Nah, PMM ini dia membuat sesuatu yang mudah. Untuk itu, mari kita mudahkan meskipun usia kita sudah tua. Betul sekali Pak Mamat. Itu Bu Niti ya, mudah-mudahan eh, bisa terbantukan dengan jawaban oleh narasumber. Sekarang saya lanjutkan di kolom YouTube, chat YouTube. Eh, apa solusi anak yang sudah tergantung dengan gadget? Ini kayaknya mendunia Pak Muhammad kan seperti itu. Siswa Ya. itu jangankan jenjang SD SMP, walaupun anak TK sekarang memang katanya Pak Muhammad tadi itu bangun tidur langsung ke HP. Nah ini pertanyaannya, apa solusi anak yang sudah tergantung dengan gadget? Silakan Pak Muhammad. Oke, saya juga menjawab ini. Saya punya juga tergantung dengan HP. Satu hal, semua kita akan sulit ketika berhadapan dengan itu. Berikan satu penegasan yang pasti bahwa jangan melakukan itu. Ini harus ada penegasan yang kuat dan harus tega. Ini kita jadi Pak Tega dan Bu Tega meskipun nama kita berubah. Pak Darman berubah menjadi Pak Tega, Pak Muhammad Arifudin menjadi Pak Tega. Jadi kita harus tega kalau untuk dia lebih baik. Jadi berhentikan dia dulu. Dia dikasih waktu hanya bisa bermain itu ketika ada jam-jam tertentu. Jangan dibatasi langsung berhenti. Tapi mudah dikurangi, kurangi. Sampai pada akhirnya kita kasih solusi mainan yang lain. Jadi solusi mainan yang lain sekarang kan banyak. Eh, Suruh membuat apa gitu. Jadi anak-anak sekarang ini kan mereka karena tidak ada mainan, orang tua juga sibuk dengan mainan sendiri. Akhirnya dia tergantung dari eh, HP yang dia mau. Jadi saya kira untuk itu solusi saya hanya itu saja. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Jadi eh, mengatasi apa ya kecanduan, anggaplah candu kan gitu Pak Muhammad. Jadi Bapak Ibu Ya, harus ya tega lah gitu Bapak Ibu. Istilahnya jangan sampai dibiarkan anak kita itu terlarut-larut dengan game karena itu juga berbahaya Bapak Ibu dan akan mengganggu juga. Karena jika atau dikasih jadwal saja Bapak Ibu. Misalkan kalau waktunya habis sholat Isya, berikan kesempatan untuk belajar dulu 30 menit, main HP 10 menit, kemudian itu suruh tidur. Istilahnya ada jadwal-jadwal. Memang apa ya? Memang kita tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa memang? Aplikasi gadget sekarang luar biasa Bapak Ibu. Semakin dikembangkan. Memang kita itu jangankan anak-anak kita saja kalau sudah berhadapan dengan gadget, aplikasinya yang luar biasa sekarang karena ada TikTok, ada apa. Tetapi ayo manfaatkan aplikasi itu yang positif kita selaku pendidik. Kalau misalkan mau buat konten, ya buatlah konten-konten yang pembelajaran, berbagi praktek baik lewat YouTube, terus di TikTok itu kan lebih bermanfaat kan seperti itu Pak Muhammad. iya. Dan selanjutnya Bapak, ini dari YouTube Pak Muhammad, bagaimana jika kepala sekolah tanpa perencanaan mengadakan supervisi? Sebagai contoh, supervisi pengelolaan kelas. Ini kepala sekolah tanpa perencanaan, kemudian langsung mengadakan supervisi, Pak Muhammad. pertanyaan saya kembali nih, Pak Daman melakukan itu nggak? Ya kalau Sekarang ini, ya Bapak Ibu tentunya memang seharusnya tidak seperti itu, Bapak Ibu, seperti itu. ya, Jadi oke. memang banyak sih setiap saya diundang narsum luring Pak Muhammad. Ada yang menyampaikan waka kurikulum atau operatornya, ini yang kerja semuanya saya Pak nanti Pak. Jika misalkan untuk Iya. menyetujui saya bilang hal yang seperti itu ke depannya kita rubah. Soalnya kenapa Bapak Ibu? Kalau misalkan guru menyusun RHK, kemudian akunnya itu diberikan kepada misalkan, saya tidak nyebutkan salah satu sekolah, misalkan akunnya diberikan kepada operator. Sekarang operator paham tidak tentang RHK yang disusun oleh guru. Jadi takut nanti tidak usah dicek, walaupun mereka tidak punya tugas tambahan tentang apa ya, tentang kurikulum dikasih, kemudian disetujui. Itu kan kasihan. Dan juga Bapak Ibu, saya banyak yang menjadi apa ya, makanya kita harus saling kolaborasi dan diskusi-diskusi Bapak Ibu. Misalkan di RHK, banyak yang jadi miskonsepsi, misalkan Bapak Ibu itu ngambil RHK itu apa ya, menjadi perangkat, nah menjadi kontributor bahan ajar. Itu persepsinya Bapak Ibu kan kita punya modul ajar, ya perlu dibuktikan, ya kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu Iya. kalau misalkan kita akunnya itu diberikan kepada operator ataupun wakil kurikulum, nanti disetujui, misalnya itu kan apa ya, kasihan kita Bapak Ibu, kasihan kita yang benar-benar menyusun RHK, yang benar-benar ingin mengembangkan kompetensinya, mengembangkan SDM-nya. Misalkan ada yang sampai 128. Saya yakin Bapak Ibu apabila Bapak Ibu apa ya, jadi guru penggerak, pastinya bukan guru penggerak itu bukan hanya di program guru penggerak, istilahnya menjadi garda terdepan pelopor transformasi di sekolah Bapak Ibu. Tentunya 128 itu sangat mudah bagi saya Bapak Ibu. Iya. Itu. Tetapi juga kan Bapak Ibu itu kasihan juga. Jadi hal-hal seperti itu ayo Bapak Ibu, karena saya sering kan ngisi narasumber luring Pak Mamat. Ini rasanya saya sulit untuk didapatkan. Nah, sekarang dengan kesulitan itu, Bapak Ibu itu tantangan juga Bapak Ibu seperti itu untuk mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan SDM kita Bapak Ibu seperti itu. Itu yang sebenarnya apa ya, mindset seperti itu harus dirubah. Makanya sekarang Bapak Ibu tidak ada istilah senior junior Bapak Ibu. Junior Ya. tetapi peka terhadap perubahan zaman, terus belajar Bapak Ibu. Sekarang di PMM banyak Bapak Ibu. Anggap kita itu mentor kita PMM. Itu tidak berbayar Bapak Ibu. Banyak kok. Di sana lengkap modul ajar. Ada lengkap. Kita tinggal modifikasi Bapak Ibu. Pertanyaannya singkat sekarang Bapak Ibu itu mau belajar atau tidak kan seperti itu. Kita pemerintah sudah menyiapkan. Tetapi ayo kita belajar Bapak Ibu seperti itu. Kan seperti itu Pak Mamat. Ya, benar.
saya ingin menyampaikan tadi, supervisi tanpa perencanaan itu akibatnya satu, supervisi itu tidak akan mencapai tujuan. Yang berikut, supervisi itu akan menjadi kegiatan yang membosankan. Selanjutnya juga supervisi akan menjadi kegiatan yang tidak produktif. Karena tujuan supervisi itu harus jelas terukur. Nah, sasarannya juga harus spesifik dan harus mudah dicapai dan materinya harus bagaimana, metodenya dan waktu dan tempat. Saya kira kalau dengan cara begitu berarti kalau dia hanya langsung masuk, wah itu tidak bisa menjadi supervisi. Saya kira itu saja Bu, jawaban saya untuk penguatan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau raise hand Bapak Ibu? Kalau tidak ada raise hand, saya ambil lagi pertanyaan di YouTube. Ini Bapak Ibu pesertanya kok semangatan yang di YouTube ya daripada di Zoom. Seharusnya di Zoom ini kesempatan kita Bapak Ibu untuk langsung sharing dengan narasumber. Kalau di YouTube ini luar biasa banyak Pak Mamat. Kalau di YouTube ini misalkan dari Ibu Ikeh Nurlaili. Ikeh Nurlaili, bagaimana dengan laporan observasi guru BK Bapak? Laporan observasi guru BK Pak Mat yang ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, guru bimbingan konseling itu kan dia membimbing eh, anak itu maksimal itu 150 ya, kalau dalam perhitungan 24 jam itu ya. Nah, untuk observasi itu yang pertama dilihat adalah eh, misalnya kelas berapa yang diobservasi, berapa anak yang diobservasi, tanggal berapa diobservasi, waktunya kapan diobservasi, tujuan observasinya apa. Nah, tujuan observasi ini dalam kinerja guru BK memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Secara umum, kinerja pada guru BK itu dalam layanan bimbingan konseling dikatakan baik apabila guru BK memahami kebutuhan siswa dan memberikan layanan yang tepat. Jadi ada ketepatan layanan. Siswa yang begini, tepatnya dia harus dilayani dengan cara yang bagaimana. Hal-hal positif yang diamati dalam observasi guru BK, yang pertama mungkin guru BK dapat menjalin hubungan yang baik dengan murid. Itu yang penting. Yang berikut adalah guru BK itu kan teman murid. Guru BK dapat memahami kebutuhan murid dengan baik. Yang berikut guru BK dapat juga memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dan guru BK dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan layanan tambahan, bimbingan dan konseling kepada siswa. Saya kira ini untuk hal-hal ini dan ada rekomendasi yang saya bisa sampaikan untuk guru BK dalam proses bimbingan dan layanan. Ini masalah observasi yang nanti dilakukan. Guru BK perlu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan observasinya. Jadi ini guru BK melakukan observasi pada murid. Kemudian hasil dari observasi murid itu dituangkan dalam model kinerja, model laporan, dan laporan itu yang akan dilihat oleh kepala sekolah untuk menilai hasil dari guru BK itu. Ataupun misalnya kalau langsung ada observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ketika guru BK melakukan bimbingan, itu juga bisa. Guru BK perlu konsultasi dengan psikolog, konselor untuk mendapatkan umpan balik terhadap kinerjanya. Jadi saya kira ini beberapa masukan dari saya. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Ini biar nyambung juga pertanyaan tentang masih guru BK Pak Muhammad. Apakah Ya. observasi kelas ini dari Ibu Sonya Kase? Apakah observasi kelas diperuntukkan juga untuk guru BK atau tidak Pak Muhammad? Jadi observasi kelas ini apakah diperuntukkan juga untuk guru BK atau tidak Pak Muhammad? Guru BK dia melakukan bimbingan pada anak khusus, bukan secara klasikal. Jadi guru BK ada dua kemungkinan. Ada sekolah-sekolah tertentu yang menghadirkan guru BK di dalam kelas secara klasikal untuk bimbingan klasikal dimasukkan ke dalam jadwal. Dan ini sekarang sebenarnya penting untuk profil pelajar Pancasila. Jadi guru BK itu diberikan waktu 1 atau 2 jam per minggu untuk hadir di dalam kelas
membimbing secara masif. Kalau kita tunggu saja siswa murid yang datang, itu akan sulit. Tapi kalau dibimbing secara masif dengan model-model metode bimbingan, berarti bisa kita lakukan observasi langsung ketika guru melakukan pembimbingan di kelas. Bisa juga dilakukan ketika guru melakukan pembimbingan beberapa siswa. Langsung dicari waktu, Pak, ini ada yang mau membimbing, saya melakukan bimbingan. Bisa tidak Bapak melakukan observasi terhadap saya dari bimbingan ini? Oke, kita jadwalkan. Kapan anak itu ibu ketemu? Mungkin ibu sudah melakukan bimbingan keberapa? Oke, ini saya bimbingan kedua dengan dia. Saya melakukan coaching dengan dia. Oke, hadirkan di saat itu, mendengarkan apa yang dia pecahkan dari masalah yang dihadapi oleh murid itu. Saya kira bisa kok kita gunakan itu kalau memang tidak dilakukan dalam klasikal. Tapi kalau secara klasikal, guru BK hadir di kelas 1-2 jam, oke itu yang lebih mantap sih sebenarnya. Langsung saja kita menilai secara klasikal. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih luar biasa dari jawaban dari Pak Muhammad. Mudah-mudahan terpecahkan dari pertanyaan barusan. Sekarang dari Bapak Dr. Andes Sabardi MM. Karena padatnya kegiatan kepala sekolah, kesepakatan supervisi berubah dari hari yang telah disepakati. Apakah diperbolehkan, Pak Muhammad? Karena kepala sekolahnya sangat sibuk, akhirnya dari jadwal yang disepakati berubah seperti itu. Apakah boleh, Pak Muhammad? Ya, saya berpikir boleh-boleh saja. Ini kan masalah sepakat. Yang namanya sepakat itu kan antara dua belah pihak. Baru namanya sepakat. Kalau menentukan sendiri bukan sepakat. Jadi ketika kepala sekolah bilang, oke, saya ada sibuk minggu depan, bisakah kita melakukan observasi dalam minggu ini, di hari ini? Ini kan jadwalnya kita bisa mengubah. Dan jadwal itu ditentukan oleh kita yang mau diobservasi maupun observer. Jadi sebenarnya dari kita saja sih boleh. Kita boleh mencari jadwal dan waktu kalau kita sudah saling siap. Oh, Pak, saya belum siap. Nanti kepala sekolah, oke, waktu saya juga terbatas. Bagaimana nih? Contoh kalau sekolah yang besar seperti itu. Mungkin Pak Darman punya juga begitu sih. Pak Darman banyak kegiatan di luar daerah dan sebagainya. Kapan mau supervisi? Nah, bisa juga panggil, Pak, minggu depan saya ke Jogja. Bagaimana sih saya bisa supervisi Pak besok? Bapak bisa siap? Pasti dia akan bilang dengan pertimbangan itu, siapa? Silakan Bapak mensupervisi. Dan semua guru sudah harus tidak perlu menunggu kepala sekolah mengundang dia untuk supervisi sebenarnya. Karena mau dan mau tidak mau, suka tidak suka dia masuk kelas. Dan kepala sekolah sudah menyatakan bahwa nanti Bapak Ibu saya akan supervisi dalam minggu ini. Siap, tidak siap, dia harus siap. Karena memang tugasnya kepala sekolah untuk supervisi. Dan dia mencari waktu yang penting. Dan juga, tapi yang paling penting adalah dikomunikasikan dulu. Kalau guru itu tidak setuju, ya sudah. Mungkin kita tunda lagi waktu yang lain. Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kepala sekolahnya sibuk Bapak Ibu, dirubah jadwal, ya boleh-boleh saja Bapak Ibu. Yang penting kan ada kesepakatan. Misalkan dalam minggu ini sibuk, Bapak Ibu kan seharusnya juga ada pemberitahuan seperti itu. Jadi kepala sekolah itu Bapak Ibu tidak langsung semerta-merta kita langsung masuk dalam kelas, enggak. Kita ada kesepakatan-kesepakatan. Mungkin ini yang terakhir Pak Muhammad, biar tidak terlalu malam karena di NTT tentunya sudah hampir jam 10. Ini yang terakhir Pak Muhammad. Ada pertanyaan dari Pak Ronald Erik. Apa strategi untuk menghadapi peserta didik yang kurang mampu memahami sebuah materi pembelajaran dalam proses belajar mengajar, Pak? Jadi ada strateginya ini, Pak. Murid kurang mampu memahami sebuah materi di dalam pembelajaran, Pak Muhammad. Silakan, Pak Muhammad. Oke, memahami materi ya. Iya, Bapak. Nah, saya ingat-ingat dulu, pernah saya tulis buku yang berjudul Psikologi Umum berkaitan dengan ini. Saya ingat dulu ya. Biasanya kita udah lama nggak menulis nih. Saya di 27 buku saya udah stop nih. Udah hampir 4 bulan. Oke, yang pertama,
Mungkin saya kasih solusi nih. Lacak penyebab kesulitan dia dalam belajar. Ini pasti karena masalah kesulitan belajar. Yang kedua, kita melihat bahwa yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab kesulitan murid itu. Misalnya penyebabnya karena kesulitan belajar dan macam-macam, seperti kemampuan awal peserta didik yang rendah, metode pembelajaran yang tidak sesuai, atau faktor lingkungan seperti kondisi keluarga, sosial, ekonomi, itu juga bisa mempengaruhi. Yang lain adalah berikan bimbingan dan pendampingan secara intensif, dan murid akan mengalami yang mengalami kesulitan perlu mendapatkan bimbingan karena bimbingan itu secara intensif dapat membantu dia untuk keluar dari apa yang dilakukan dia dan kelompoknya. Dalam bimbingan pendampingan, guru juga harus melakukan beberapa hal, diantaranya membantu murid untuk memahami materi pembelajaran. Ini dalam proses bimbingan juga. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan belajar murid. Yang selanjutnya adalah memberikan motivasi. Jadi ada dorongan yang kuat pada murid untuk dia bisa bertumbuh. Yang berikut adalah gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Mungkin karena metode kurang bervariasi menyebabkan murid seperti itu. Berikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kalau kita sekarang istilahnya diferensiasi. Jadi semua anak dalam kelas itu punya kemampuan yang berbeda. Jadi orang guru harus bisa buat pemahaman-pemahaman itu. Nah, selanjutnya adalah lakukan pertemuan dengan orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam memahami anaknya sendiri, kesulitan belajar, berkolaborasi dengan orang tua, memberikan bimbingan dan pendampingan untuk mereka melakukan pendidikan di rumah. Saya kira dengan strategi-strategi ini, murid akan lebih baik. Terima kasih, Pak Dan. Masih ada lagi. Ya, terima kasih Pak Muhammad atas segala ilmunya yang diberikan oleh narasumber pada malam hari ini. Mohon Pak Muhammad untuk memberikan dulu sedikit arahan motivasi kepada audien Pak Muhammad, karena ini saya sambil lalu mau memberikan link absensi Pak Muhammad ya. Saya izin dulu sementara memberikan link absensi. Ini katanya error Bapak, biar Pak Muhammad handle dulu, berikan motivasi, kemudian closing statement-nya gitu Pak Muhammad ya. Nanti saya akan kembali lagi Pak Muhammad gitu. Oke, Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu gambaran bahwa menjadi guru itu pilihan. Dan ketika kita membuat pilihan, berarti pilihan itu sudah tepat menurut kata dan hati nurani kita. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa kadang-kadang terbersit dalam benak kita untuk sudahlah, kita tidak usah jadi guru kalau modelnya seperti ini. Yang saya ingin menyampaikan satu motivasi untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk diri saya sendiri. Belajar dan belajar dalam mengembangkan diri. Guru perlu belajar dalam mengembangkan diri. Karena kita jangan larut dengan zona nyaman yang sekarang kita miliki. Pengembangan diri dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi kita. Karena guru dapat belajar melalui berbagai sumber seperti pelatihan, webinar pada malam hari ini, membaca buku dan artikel-artikel. Sekarang ini kemampuan literasi guru sangat rendah. Mengapa? Karena guru disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif yang membuat dia lupa bahwa pekerjaan pokoknya adalah mengajar. Nah, motivasi untuk menjadi guru profesional perlu memiliki sikap profesional untuk menjalankan tugasnya. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini kompetensi 4 kompetensi ini
harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjadi guru yang profesional. Selanjutnya, motivasi ini Bapak Ibu bisa membaca dalam buku saya yang berjudul Mengapa Saya Menjadi Guru. Nanti bisa dicari di Gramedia, karangan Muhammad Arifuddin. Jadi gurukah saya? Itu juga ada. Eh, ini banyak motivasi yang Bapak Ibu bisa dapat di situ tentang bagaimana menjadi guru pembelajar atau eh, guru inspiratif. Nah, guru perlu menjadi inspiratif bagi peserta didik dan guru juga menjadi inspiratif bagi teman-teman yang lain. Jadi saya kira guru yang memotivasi peserta didik dan berprestasi itu yang sekarang menjadi guru. Saya masih teringat dulu ada seorang tokoh agama mengatakan guru itu ada dua tipe. Ada guru sebagai pengajar, ada guru sebagai tukang mengajar. Kalau guru sebagai pengajar, dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyampaikan dan mentransferkan apa yang dia pelajari. Kalau dia tukang mengajar, dia hanya datang sekedar untuk memenuhi waktu dan untuk menyelesaikan fungsinya sebagai guru. Nah, ini yang perlu kita lakukan yang terbaik. Yang berikut adalah menjadi guru yang peduli. Nah, ini yang semakin lama harus mulai berhilang dari diri kita. Guru perlu peduli terhadap peserta didik, guru peduli terhadap guru yang lain. Nah, ini juga penting. Kita guru-guru mungkin masih muda, masih energik. Perhatikan guru-guru kita yang gaptek. Mereka tentunya tidak meminta, tapi kita memberikan layanan terbaik untuk mereka. Mengapa? Karena guru-guru yang sudah lanjut usia, mereka sudah banyak berjasa dan membesarkan nama baik kita sebagai guru. Hargailah mereka, berikan motivasi-motivasi dan tetap membantu mereka ketika mereka gagal dalam masalah teknologi. Beberapa contoh yang ingin saya sampaikan adalah guru adalah profesi yang mulia. Guru memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Jangan pernah berhenti belajar sebab ada hal baru yang dapat kita pelajari. Jadilah guru yang profesional, tunjukkan bahwa Anda adalah guru yang baik. Jadilah guru yang inspiratif, jadilah sosok yang dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dan berprestasi. Jadi guru yang peduli, karena pahami kebutuhan peserta murid dan memberikan bantuan yang mereka perlukan. Saya teringat apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Sekolah itu ibarat lahan, sedangkan guru itu adalah petaninya. Murid-murid kita adalah padi. Mari kita merawat padi-padi itu untuk bisa dia tumbuh pada masanya dan dia menguning dan merunduk karena kita sudah merawatnya dengan baik. Saya kira ini beberapa masukan, motivasi dari saya untuk kita bisa berbenah menjadi seorang guru. Saya termotivasi menjadi guru di awal-awal. Kadang-kadang eh, saya tidak pernah berpikir mau jadi guru, mungkin karena nasib yang membawa saya ke sini. Tetapi ketika saya menggeluti dan menggeluti, ternyata jadi guru itu sangat menyenangkan. Oke, Bapak Ibu, untuk hal-hal lain yang menyangkut inspiratif sebagai guru dan sebagainya, Bapak Ibu bisa ikut pada uh, YouTube saya, bisa di TikTok saya. Saya lebih banyak contoh-contohkan kinerja itu di situ. Bagaimana membuat laporan wali kelas, bagaimana membuat laporan piket, bagaimana membuat laporan UKS, laporan eh, yang punya lab dan sebagainya. Itu di TikTok saya biasanya banyak itu. Jadi kalau sudah berteman dengan saya, TikToknya Arifuddin saja ya. Arifuddin. Nanti Bapak Ibu bisa eh, langsung follow dan kita akan berteman di situ. Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak inspirasi. Nah, di situ juga ada tentang teknologi AI yang saya muat. Contoh-contoh praktis kita menggunakan AI yang lebih cepat dan bermakna bagi guru. Ada 3 AI yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama adalah membuat presentasi, kemudian kita membuat soal,
Dan yang terakhir adalah kita membuat perangkat. Dengan bantuan AI, semuanya akan lebih cepat kita lakukan. Bapak Ibu, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, bahwa ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu bila amal, kasajaru bila samal. Ilmu kalau tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tidak berbuah. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Darman. eh, Motivasi dan kata-kata penutup saya telah selesai. Terima kasih. Wow, luar biasa Bapak Ibu berhebat senusantara. Rasanya kita tidak rugi malam hari ini mengikuti webinar bersama komunitas kolaborasi kami Bapak Ibu, karena narasumbernya hebat. Bukan hanya Bapak Ibu mendapatkan sebuah ilmu, tetapi juga memberikan motivasi kepada kita untuk kedepannya kita harus lebih semangat Bapak Ibu. Jadi sedikit apa yang kita miliki, semoga bermanfaat bagi orang lain. Harapan saya Bapak Ibu, apa yang didapatkan dari narasumber Pak Muhammad, transformasikan kepada rekan sejawat biar ini jadi amal jariah juga daripada Pak Muhammad. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat saya Pak Muhammad Arifuddin yang telah sudi meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan, kecapean Pak Muhammad, kita bisa Bapak Ibu masih bersamai memberikan ilmu-ilmunya. Saya ucapkan terima kasih Pak Muhammad. Mudah-mudahan ke depannya tetap bisa kolaborasi dengan kami, bisa membersamai komunitas kami Bapak Muhammad. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu seluruh Nusantara, baik di Zoom dan juga di live YouTube, saya mewakili tim komunitas kolaborasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga selesai, baik dari tim, narasumber, dan lain-lainnya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi besok di webinar bersama komunitas kolaborasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Silakan Bapak Ibu isi link absensi di chat Zoom sudah saya berikan. Di live YouTube saya sudah berikan. Jadi jangan nanya-nanya lagi Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar menyimak, mengikuti dari awal sampai selesai, maka Bapak Ibu tidak akan terlewatkan dari link absensi Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Materinya juga saya sudah berikan di atas tuh. Materinya juga sudah. Google Doc juga sama. Di atas daftar Terima kasih hadir. Pak Muhammad. Bisa diberikan di grup juga Pak Muhammad ya. Nanti japri ke saya boleh Pak Muhammad. Nanti tak share di grup. Karena ini grupnya banyak Pak Muhammad. Oke, saya langsung ke share dulu ke sini. Materinya sudah nih. Sekalian saya share ke Pak Daman sekarang. Ya. Bentar, daftar hadirnya mana tadi sih? Supaya jangan kesalahan. Oke Bapak Ibu. Nusantara Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu selamat beristirahat. Karena Bapak Ibu besok juga mau beraktivitas di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup